Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kali ini Ibu akan membahas latihan untuk persiapan PTS. Ya, semoga dengan latihan persiapan PTS ini bisa membantu kalian dalam belajar sehingga mendapatkan nilai yang maksimal. Oke, langsung aja kita mulai dari soal nomor 1. Ya, ini adalah menentukan nilai cos lebih dari 360 derajat. Ya, jadi kalau misalnya ada nilai trigonometri yang lebih dari 360 derajat, ini kalian tinggal buat aja dikurangi dengan 360 ya. Nah, di sini kan yang diminta adalah cos 420, berarti 420 derajat kita kurangi dengan 360 derajat, maka hasilnya adalah 60 derajat. Nah, nanti yang kalian hitung adalah yang 60 derajatnya ya, berarti di sini kalian tinggal hitung cos dari 60 derajat. Nah, lihat nilai cos 60 derajat itu dari mana? Dari sudut istimewa, yaitu yang wajib dihafalkan. Cos 60 nilainya adalah setengah. Ya, cos 60 masih ada di kuadran 1, berarti nilainya positif setengah. Oke, sudah selesai. Kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 ini juga sama ya, 2 dan 3 sama. Konsepnya ini tinggal kita kurangi dengan 360. Ya, berarti ini jadi 300 derajat. Nah, berarti sin 660 derajat itu nilainya sama dengan sin 300 derajat. Nah, sin 300 derajat, misal kalian hafalnya kan cuma sampai 90 biasanya ya. Nah, kalau hafalnya sampai 90 berarti kita pakai sudut relasi yang tidak mengubah, berarti kalian pakainya 360 dikurang 60. Kenapa pakai 360? Karena kalau pakai 270 itu nanti sin berubah jadi cos ya. Nah, 360 dan 180 itu tidak berubah. Berarti sin 360 kurang 60 itu sama aja sin 60. Sin 60 nilainya berapa? Sin 60 nilainya adalah setengah akar 3. Nah, tapi kalian jangan lupa kalau di sini pertamanya adalah sin 300 derajat. Sin 300 derajat itu adanya di kuadran ke-4. Kuadran ke-4 nilai sin negatif. Berarti kalian tinggal tambahin nih di sini nilainya jadi negatif setengah akar 3 ya. Negatifnya kenapa? Karena dia adanya di kuadran ke-4. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Di sini nilai dari tan 510 berarti 510 derajat ini tinggal kita kurangin 360 derajat, berarti hasilnya adalah 150 derajat. Maka nilai tan 510 itu sama aja dengan nilai tan 150 derajat. Nah, sama kayak tadi nomor 2, kita pakai relasi yang tidak mengubah. Ya, berarti pakainya 180. Ini sama dengan tan 180 dikurang 30. Berarti nilainya sama dengan nilai tan 30 derajat. Nah, tan 30 derajat nilainya berapa? Tan 30 derajat nilainya adalah 1/3 akar 3. Nah, kemudian dilihat awalnya ini kan tan 150. Tan 150 ada di kuadran 2. Nah, kuadran 2 nilai tan itu negatif, berarti tinggal tambahin negatif di depannya ya. Jadi jawabannya adalah 1/3 akar 3. Oke, kita lanjut ke nomor 4 ya. Nilai yang memenuhi persamaan sin x sama dengan setengah akar 2, dimana nilai x nya itu adalah intervalnya dari 0 sampai 360 derajat ya. Nah, ini kalian tinggal lihat aja nih nilainya, gampangnya tinggal lihat nilainya, kemudian cari nilai sin x, nilai x-nya itu berapa derajat ya, nilainya setengah akar 2 ya. Berarti kan kuncinya adalah harus hafal tabel sudut istimewa ya. Sin x sama dengan setengah akar 2. Nah, yang nilainya setengah akar 2 itu sin berapa sih? Sin berapa yang nilainya setengah akar 2? Adalah sin 45 ya. Sin 45 nilainya adalah setengah akar 2. Nah, kemudian ini kan berarti kalian udah dapat satu jawaban ya. Nilainya adalah 45 derajat. Nah, yang diminta rentangnya antara 0 sampai 360. Nah, ingat kuadran itu yang positif ini kan al semuanya ya. Ini sin, ini tan, ini cos. Berarti nanti yang nilainya positif setengah akar 2 itu akan ada di kuadran pertama dan kuadran kedua. Nah, untuk dapetin kuadran kedua,
Berarti kalian tinggal kuadran kedua kan gampangnya pakai 180 ya, yang nilainya sama. Berarti sin 45 itu sama aja kayak sin 180 supaya jadi kuadran kedua berarti ditambah atau dikurang? Ya, dikurang ya, dikurang 45 derajat. Berarti ini sama aja sin 180 kurang 45 135. Ya, berarti nilainya adalah 45 dengan 135 ya, 45 derajat dan 135 derajat. Oke, next kita lanjut ke nomor 5. Ya, nomor 5 juga sama kayak nomor 4 tadi. Cos X sama dengan setengah akar 3. Nah, cos berapa yang nilainya setengah akar 3? Cos yang nilainya setengah akar 3 adalah 30 derajat. Ya, setengah akar 3. Nah, ini kalian simpan dulu satu. Berarti kalian udah dapat nilainya 30 derajat. Kemudian yang diminta X-nya intervalnya 0 sampai 360, di mana nilainya adalah positif. Nah, kalau nilainya positif berarti tadi cos adanya di kuadran keempat. Ya, berarti karena positif dia nanti derajatnya adanya di KW1 dan kuadran keempat. Nah, kuadran satunya kan ini nilainya 30 derajat. Berarti untuk kuadran keempatnya berapa? Nah, kuadran keempat tinggal kalian tulis aja gini, cos 30 derajat berarti kan cos 360, supaya dia jadi di kuadran keempat berarti kan kurang 30, karena kalau ditambah nanti jadi di kuadran pertama. Berarti ini cos 360 kurang 30 330 derajat. Nah, berarti nilainya adalah ini 30 derajat dengan 330. Ya, jawabannya adalah 30 derajat dan 330 derajat. Karena yang positif itu adanya di kuadran 1 dan kuadran 4. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Ya, kita lanjut ke nomor 6. Nah, nomor 6 ini persamaannya adalah persamaan tan, ya. Nyelesainnya gampangnya kalau kalian gak mau ngapalin rumus ya kayak tadi nomor 4, nomor 5 ya. Tinggal cari aja nilainya positif negatifnya ada di mana, kemudian nilainya berapa derajat di kuadran satunya. Oke, nah kita lanjut di sini tan X minus 1 sama dengan 0, di mana intervalnya adalah 0 sampai 180 derajat. Nah, 0 sampai 180 derajat berarti kita tulis dulu di sini tan X sama dengan minus 1 berarti pindah ruas jadi 1 ya. Nah, nilainya adalah positif. Nilai positif dari 0 sampai 180 berarti nanti dia jawabannya hanya ada 1, karena yang positif untuk tan itu hanya ada di kuadran 1. Ya, kuadran ini kan kalau 0 sampai 180 berarti kuadran 1 sama kuadran 2 ya kemungkinannya. Sedangkan nilai tan yang positif itu hanya ada di kuadran 1. Berarti kalian tinggal lihat di tabel istimewanya. Nilai tan yang hasilnya 1 itu berapa derajat. Nah, yang hasilnya 1 kan adalah 45 derajat. Ya, berarti jawabannya hanya 1. Ya, penyelesaiannya hanya 45 derajat aja. Lanjut ke nomor 7. Nomor 7 yang ditanya adalah periode dari fungsi Y sama dengan 4 sin 2 X min X plus 10 derajat. Ya, yang ditanya adalah periode. Nah, ini untuk kalian harus memahami dulu penulisan dari persamaan fungsi trigonometri. Ya, pada saat penulisan fungsi trigonometri, ini kan 4 di sini adalah apa? Amplitudo ya. Kemudian 2 di sini ini adalah jumlah gelombangnya. Jumlah gelombang, sedangkan yang di belakang ini adalah pergeserannya. Ya, pergeserannya. Nah, berarti jumlah gelombangnya kalau kalian mau nyari periode yang kepake itu adalah ini data yang kepake adalah data dari jumlah gelombang. Ya, yang kalian lihat ini jumlah gelombangnya. Kalau kalian mau carinya periode, ya, gimana caranya? Nah, jadi jumlah gelombang itu adalah gini. Ya, atau periode itu sama dengan 360 dibagi dengan jumlah gelombang.
Nah, 360 itu kan satu putarannya ya. 360 derajat dibagi ini jumlah gelombangnya 2. Berarti periodenya adalah 180 derajat. Ayo kita lanjut ke nomor 8. Ya, kita lanjut ke nomor 8. Nomor 8 ini kalian hanya nanti diminta untuk menentukan mana yang merupakan grafik sin, cos, atau tan. Jadi intinya kalian harus hafal mana grafik tan, cos, atau sin. Ya, nah misalnya di sini yang ditanya adalah Y sama dengan tan X. Nah, tan X kalian tinggal lihat aja, oh grafiknya yang mana ya? Grafik tan adalah yang A. Ya, karena kalau yang C ini adalah grafik apa nih, mulainya dari bukan dari 00 berarti grafik cos ya. Kemudian ini yang E mulainya dari 00 berarti grafik sin. Ya, ini grafik sin. Kalau sin itu mulainya dari 0 ya. Nah, ini grafik cos, ini grafik cos. Yang A ini adalah grafik tan. Ya, jadi untuk ngejawab nomor 8 kalian harus hafal tan, cos, sin itu grafiknya seperti apa. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Nah, nomor 9 di sini grafik di atas adalah grafik dari, berarti yang diminta samannya. Ya, jadi gini, gampangnya kalau misalnya grafik cos ya, grafik cos itu dia dimulainya kan periodenya 1 ya, dimulainya dari 0,1. Atau kalau misalnya di grafik kalian lihat kayak nih option C dan option D ya, dia dimulainya tuh enggak dari 0,0 ya. Sedangkan kalau grafik sin itu dia dimulainya dari 0,0, jadi dari titik pusatnya. Nanti tinggal dilihat pergeserannya. Nah, nomor 9 ini kalau kalian lihat ya, kalian perhatikan garis kayak ini, kalian perhatikan di sini. Ini kan berarti dia mulainya bukan dari 0,0, tapi mulainya dari titik negatif. Nah, artinya dia bukan grafik sin, tapi dia adalah grafik cos. Ya, ini adalah grafik cos. Nah, kemudian kalian perhatiin periodenya. Ya, kalian perhatiin periodenya untuk satu bukit atau satu lembahnya. Nah, ini dari 30 ke 130, berarti ini jumlahnya adalah 100 atau setengah. Setengahnya ini adalah 50. Berarti kalau setengahnya 50, ini kan di sini dari sini ke sininya 30. Berarti nilai dari sini ke sininya adalah 20. Artinya sumbu Y-nya awalnya adanya di sini. Nih sumbu Y-nya sebelum terjadi pergeseran. Ya, sumbu Y-nya adanya di sini sebelum terjadi pergeseran. Mulainya dari -2. Berarti ini adalah grafik, kan mulainya nggak dari atas ya, tapi dari bawah. Berarti grafik kebalikan karena mulainya dari bawah. Berarti ini adalah grafik kebalikan. Kenapa kebalikan? Karena mulainya dari bawah, dari negatif. Kalau mulainya dari atas ya, kalau mulainya gini berarti ini positif ya, karena bukan grafik kebalikan. Tapi karena ini mulainya dari bawah, berarti ini adalah grafik kebalikan, sehingga nilainya nanti jadinya min cos ya, min cos karena minnya adalah kebalikan. Nah, kemudian min cos kalian lihat periodenya. Periodenya tadi untuk satu satu lembah, satu bukitnya ini kan 100, satu bukit, satu lembah itu berarti 200 ya. Nah, berarti di sini 360 per 200. Ini adalah rumus apa nih? Rumus banyak gelombangnya ya, rumus banyak gelombangnya. Ya, 360 per 200. 200 ini didapat dari mana? Dari ini adalah satu bukit bukit tambah satu lembah. Ya, bukit itu ini yang atas nih, ini lembah yang ke bawahnya ya. Jadi jarak dari sini ke sininya ini adalah 200. Nah, kemudian pergeseran ini terjadi pergeseran kan ya, terjadi pergeseran berarti X. Nah, plus atau min, kalian lihat sumbu Y-nya kan harusnya ada di sini. Kemudian dia geser ke kanan. Kalau geser ke kanan berarti ditambah ya, positif. Bergesernya sebesar berapa? Bergesernya sebesar 20 derajat. Sehingga persamaannya menjadi min cos 360 per 200. Ini tinggal kalian sederhanain aja ya. Ini kita sederhanain berarti jadi berapa di ini? Min cos. Jadi 00 di atas dibagi 9 ya. Atas bagi 90. Kok bagi 90? Ini bagi 40, ini bagi 40.
Ya, berarti 36 bagi 4, 9. 20 bagi 4, 5. X plus 20 derajat. Ini jawabannya. Kita lanjut ke nomor 10. Periode fungsi Y sama dengan 3 cos 2X plus 10 derajat. Ya, 3X plus 2 cos 10 derajat. Berarti ini bentuknya dulu yang kalian ubah ya. Ini kita ubah bentuknya jadi Y3 cos. Nah, 2-nya di sini kan persamaannya banyak gelombangnya ya. Berarti 2-nya ini kan 2X. 2-nya kalian keluarin supaya bentuk di dalam kurungnya ini hanya X. X plus berarti 10 dibagi dengan 2 juga kan ya. Berarti di sininya adalah 5. Nah, kalau misalnya kalian udah dapat bentuknya kayak gini, nah berarti ini kan ini banyak gelombang. Nah, tinggal periodenya. Periodenya itu adalah 360 dibagi 2 sama dengan 180 derajat. Tapi kalau kalian gak mau ubah dulu ke sini, mau langsung dari sini juga nggak apa-apa ya. Nah, ini juga nggak apa-apa, langsung dibagi aja sama 2. Nomor 12, ini grafik sin atau cos? Ya, ini adalah grafik cos. Kenapa grafik cos? Karena dimulainya bukan dari titik 0,0. Ya, ini adalah grafik cos. Kebalikan atau tidak? Tidak, karena ini mulainya dari atas. Tapi dia terjadi pergeseran. Kita cek dulu pergeserannya. Ya, atau kita tulis dulu amplitudonya. Di sini amplitudonya adalah 2, berarti 2 cos. Nah, kemudian satu lembah satu bukitnya ini satu lembahnya 30 ke 130 berarti 100 ya, otomatis ini juga 100, maka jumlah satu periodenya 200, berarti di sini 2 cos 360 per periodenya 200, kemudian dalam kurung X, baru kita tulis pergeserannya. Pergeserannya awalnya kan harusnya mulainya dari sini ya, mulainya dari sini nih yang warna biru ini. Nah, berarti sumbu Y-nya harusnya di sini tadinya sebelum ada pergeseran. Nah, karena dia terjadi pergeseran, harusnya di biru sini dia bergeser, berarti ini bergesernya ke kanan. Ya, kalau ke kanan berarti tandanya adalah positif. Bergeser sebesar berapa nih? Jadi digesernya kan harusnya setengah ini 50 ya. Ini 30, berarti dia sudah bergeser sejauh 20 derajat. Ya, sehingga nilainya adalah 2 cos. Ini tinggal kita sederhanain aja jadi 9 per 4 X plus 20 derajat. Oke, kita lanjut ke nomor 13. Nomor 13 ini adalah nilai trigonometri tapi sudutnya bukan sudut istimewa ya, yang bukan sudut istimewa. Nah, di sini misalnya sin 105 itu berarti sin berapa sih ditambah dengan yang sudut istimewa. Nah, misalnya di sini ada 60 berarti ditambah 40 kan ya. 45 maksudnya ya. Nah, ini berarti rumus jumlah sin ya, rumus jumlah sin. Sin A ditambah B menjadi apa? Sin A plus B berarti jadi sin cos plus cos sin. Nah, ini tinggal kalian tulis derajatnya aja ya, sesuaikan 60 45 terus tinggal masukin nilainya aja ya, berarti ini setengah akar 3 dikali setengah akar 2 ditambah setengah dikali setengah akar 2, ini jadi 1/4 akar 6 ditambah 1/4 akar 2. Nah, karena sama-sama ada 1/4-nya, 1/4-nya kita keluarin jadi akar 6 ditambah akar 2. Oke, ini adalah jawabannya. Oke, kita lanjut ke nomor 14. Ya, nomor 14 sama dengan nomor 13, tapi di sini rumus jumlah cos berarti ini adalah cos 60 ditambah 45. Kalau cos jadi apa? Cos jadi cos min sin. Nah, tinggal tulis deh derajatnya 60 45. Masukin nilainya cos 60 nilainya adalah setengah. Ini setengah akar 2 dikurang setengah akar 3 dikali setengah akar 2. Ini berarti jadi 1/4 akar 2 dikurang 1/4 akar 6. Ini kali ya.
Oke, berarti seperempatnya kita keluarin kayak tadi nomor 13, tinggal tulis akarnya. Akar 2 dikurang akar 6. Oke, kita lanjut ke nomor 15. Nah, kalau nomor 15 ini kebalikan dari soal nomor 13, 14 nih. Dia ngasih tahu penguraian ya, kemudian tinggal kalian ubah aja. Di sini kan sin cos ditambah kosin. Sin cos kosin berarti ini adalah rumus apa nih? Rumus jumlah sin atau cos? Ya, ini adalah rumus jumlah sin. Ya, berarti ini rumus jumlah sin tinggal kalian ganti aja jadi sin A plus B. Berarti kan ini A-nya, ini B-nya ya. Menjadi sin 83 ditambah 37. 83 tambah 37 sama dengan berapa? 120. Berarti sin 120 nilainya adalah setengah akar 3. Ya oke. Ini kita sudah bahas 15 soal pertama. Nanti untuk 15 soal berikutnya kita lanjutkan di video kedua ya. Semangat belajarnya. Bismillah, dapat hasil yang terbaik. Amin.